Warrior, buat kalian yang sering dibanding-bandingin, sering direndahin, atau ngerasa seperti rempahan rengginang mungkin, atau menjadi less power karena omongan orang lain yang menyakitkan. Ya gitu deh, namanya juga hidup. Let's see this video, okay? Check it out. Halo Warrior, kembali lagi di YouTube-nya EduBi1. Oh ya, aku mau kasih tahu kalau sekarang itu kita ada di segmen terbaru dari EduBi1, yaitu tentang mental health. Dan konten kali ini itu ngebahas tentang murni opini dan juga apa yang udah dibaca dan pengalaman hidup gitu. Jadi aku nggak bilang, oh ya karena ini online, jadi aku harus disclaimer dulu ya, bahwa ini murni opini dan juga apa yang aku baca. Jadi aku nggak bilang ini 100% nggak bisa diperdebatkan. Jadi kalau misalnya kalian punya pemahaman yang berbeda atau kalian punya referensi yang lain, kalian boleh komentar di kolom komentar, oke? Langsung lanjut ke pembahasan yang mau aku omongin di video kali ini. Sebenarnya aku nggak tahu, awalnya nggak punya ide untuk ngasih konten apa di EduBi1 ini. Terus tiba-tiba abis kelas online barusan, aku tuh abis baca-baca di Twitter gitu, ngebacain ada istilah-istilah orang ngomong gini bikin statusnya. Aku nggak inget pasti ya isi statusnya, cuman intinya tuh gini, kayak dia ngerasa diri dia tuh less power, terus dia ngerasa apa yang udah dia perjuangkan ternyata nggak dihargain orang lain. Pokoknya dia ngerasa bahwa apa yang dia lakuin tuh kayak sia-sia doang, orang nggak bisa ngehargain hasil dari juri payah dia. Pokoknya orang-orang tuh nggak bisa ngehargain gitu. Nah dari situ tiba-tiba aku langsung keinget satu teori psikolog tentang efek dari Dunning-Kruger. Nah kalian udah pernah denger belum efek Dunning-Kruger itu apa? Sebelum jauh aku ngebahas tentang definisinya, siapa yang nemuin efek Dunning-Kruger, aku pengen dulu ngasih tahu nih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang simple. Misalnya apa ya? Misalnya gini, kalian pernah nggak diginiin sama orang lain kayak ya elah cuma dapat nilai kimia 70 aja bangganya minta ampun, ya elah cuma jalan-jalan ke Ancol doang kok kayak keliling dunia sih. Terus ya elah cuma dapat HP iPhone aja kayak dapat apaan gitu, kayak udah jungkir balik, pokoknya kayak sok-sok banget lah gitu. Terus pokoknya kata-kata dari orang lain tuh yang kayak gini, ya elah cuma, ya elah cuma, ya elah cuma, ya elah cuma, semuanya tuh selalu aja ada kata-kata cumanya itu loh. Dan kalian sadar gak sih, kata-kata ya elah cuma yang kelihatan mungkin seperti sepele untuk sebagian orang, tapi itu tuh punya big power banget untuk kehidupan orang lain. Bisa bikin orang lain ngerasa rendah, bisa bikin orang lain ngerasa less power, bisa bikin orang lain tuh ngerasa jatuh, ngerasa hidupnya sia-sia, seperti rempahan rengginang, seperti butiran debu, apalah itu pokoknya. Pokoknya sama persis seperti yang aku baca di status orang di Twitter. Dia ngerasa dirinya less power karena orang lain tidak bisa menghargai apa juri payah dia gitu. Sama halnya dengan ini. Jadi istilah Dunning-Kruger ini, efek dari Dunning-Kruger adalah orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang cuma bisa bilang ke orang lain tuh, ngasih respon ke orang lain tuh cuma bilang ya lah cuma gitu doang, ya lah cuma gitu doang. Itu namanya efek Dunning-Kruger. Jadi efek Dunning-Kruger ini sendiri ditemukan oleh David Dunning sama Justin Kruger. Mereka berdua itu orang yang suka mencari mempelajari tentang fenomena-fenomena psikologi sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berdua adalah seorang psikolog yang ahli gitu. Jadi di situ didefinisikan atau diartikan bahwa Dunning-Kruger itu suatu kondisi di mana orang merendahkan orang lain dan merasa diri dia yang terbaik sehingga dia merendahkan orang lain. But in reality nggak kayak gitu. Orangnya biasa-biasa aja, cuman pengen sok-sokan aja. Dan nggak jarang banget orang-orang yang Dunning-Kruger ini sendiri sering disebutin sebagai orang-orang sok pintar, orang-orang sok ganteng, orang-orang sok iye. Kalau orang Indonesia tuh sok iye banget lu gitu, kayak gitu kan. Nah inilah orang-orang Dunning-Kruger. Terus harus kalian tahu, kalau misalnya orang-orang yang Dunning-Kruger ini sendiri yang terkena efek Dunning-Kruger, mereka tuh decide untuk selalu membandingkan hasil orang lain, bisa untuk selalu merendahkan setiap pencapaian orang lain. Padahal ya kalau dipikir-pikir nih, emangnya orang-orang yang ngerendahin orang lain itu mereka tuh ngasih effort apa sih? Mereka ngasih usaha apa, bantuan apa kepada orang tersebut dalam mencapai mimpinya atau dalam mencapai apapun lah.
emang ngasih apaan gitu, sehingga dia punya hak untuk merendahkan hasil jeripaya orang lain. Padahal mau kita ngebantu, mau kita nggak ngebantu orang lain dalam mencapai mimpi, dalam mencapai apapun, kita tetap nggak punya hak untuk merendahkan orang lain, untuk meremehkan hasil orang lain, sekecil atau sebesar apapun. Karena yang namanya kecil dan besar dari suatu hasil itu tuh murni benar-benar subjektif, nggak bisa diukur, nggak bisa dikasih standarisasi. Contohnya gini, aku kan nggak pernah punya HP Apple ya, nggak pernah punya iPhone gitu. Terus misalnya aku dikasih iPhone, otomatis aku seneng banget. Di situ kebahagiaan aku gitu. Tapi kalau orang yang udah punya HP iPhone-nya beribu-ribu atau banyak banget gitu, otomatis mereka ya ketika dikasih iPhone lagi ya biasa aja. Jadi aku bilang lagi, kalau setiap hasil pencapaian orang lain tuh subjektivisme, rasa bahagianya tuh subjektif, nggak bisa dikasih standarisasi. Jadi untuk apa kita merendahkan orang lain? Untuk apa kita meremehkan hasil orang lain? Lebih baik kita menghargainya kan? Solusinya nih, kalau misalnya kita udah kena efek Dunning-Kruger, ya bisa aja yang pertama self love dulu. Self love kayak gimana? Self love apaan gitu? Self love itu kan mencintai diri sendiri, tapi definisinya luas. Dengan salah satunya misalnya kayak kita menyadari kelemahan kita, kelebihan kita, lalu kita coba perbaiki diri, introspeksi diri. Itu maksudnya self love loh. Kalau misalnya kita mau memperbaiki diri, mau menyadari kekurangan kita, itu udah masuk self love. Yang pertama self love, yang kedua tuh awarenya tuh baik ke lingkungan ataupun ke diri sendiri. Kalau ke diri sendiri misalnya kayak ya yang tadi, kayak mau berusaha lagi, menutupi kelemahan, menutupi kekurangan dengan cara berusaha, belajar, bukan menutupi kekurangan dengan merendahkan yang lain. Itu salah banget dong. Yang ketiga apa ya kira-kira? Menurut aku sih yang ketiga tuh untuk lebih sering sharing sama orang lain. Kenapa? Karena dengan kita sharing, peduli sama orang lain, itu bisa bukan membunuh juga, tapi mengurangi rasa-rasa egois kita. Karena menurut aku ya, Dunning-Kruger ini sendiri merendahkan orang lain, itu tuh salah satu rincian dari rasa individualis, perasaan egois. Dengan kita egois, otomatis kita kayak ngerasa diri kita tuh paling the best gitu, daripada yang lain the bestan aku lah gitu. Selalu kayak gitu. Itu orang-orang egois, itu orang-orang individualis. Jadi cara mengurangi rasa-rasa ataupun efek Dunning-Kruger ini sendiri, menghindari efek Dunning-Kruger adalah dengan selalu sharing sama siapapun, sharing information, sharing apapun, berbaik hati lah sama orang lain gitu. Terus apa lagi ya? Itu tadi aku udah ngasih tiga solusi ya. Self love, aware, terus tuh satu lagi tadi tentang sharing something gitu, apapun itu di sharing sama siapapun. Terus yang terakhir, kalau misalnya bener-bener gak bisa menghargai, bener-bener perasaan pengen mencelanya tuh tinggi, misalnya perasaan pengen merendahkannya tuh tinggi, ya kalian mendingan tutup mulut aja deh gitu. Tutup mulut, senyumin orang lain gitu. Ketika ada orang bercerita ke kalian, terus kalian gatel nih pengen ngebanding-bandingin hasil mereka, kalian gatel banget selalu pengen ngunggulin diri sendiri dibandingkan hasil dia, kayak ya Allah cuma dapat 70 doang, aku aja yang 80 biasa aja. Misalnya pengen ngebandingin kayak gitu, daripada kalian ngebandingin, mendingan kalian ya udah langsung aja senyumin, terus udah gitu, wah keren, hebat, semangat terus ya, terus kembangin, kayak gitu kan lebih enak didengar ya nggak sih? Aku tuh soalnya gini, ini aku ngomongin teori ini tuh agak sedikit berapi-api gitu loh, agak sedikit gimana gitu, mungkin kelihatan kayak emosional banget ya, karena benar-benar Dunning-Kruger ini tuh ngeganggu buat orang lain juga gitu. Nah aku juga pernah ada di posisi itu, aku pernah berada di posisi dimana aku tuh kayak selalu dibanding-bandingin sama yang lain, selalu direndahin, apalagi punya mimpi yang kayak ketinggian banget, selalu dibilang mimpinya ketinggian, gak sesuai kemampuan, selalu kayak gitu, udah banyak banget. Padahal menurut aku yang namanya mimpi itu jatuhnya ke perjuangan gak sih? Kayak apa yang mau diperjuangkan gitu, apa effortnya, apa usahanya, bukan tentang sekarang punya apa, tapi tentang bagaimana kamu berproses ke depan. Itu menurut aku. Jadi kita sebagai manusia itu gak pernah punya hak untuk merendahkan orang lain, gak pernah juga dikasih kekuasaan untuk merendahkan orang lain. Terus tuh
kalau misalnya orang suruh yang bilang kayak kan maksudnya ke freedom of speech, jadi bebas berpendapat gitu. Nah ini sebenarnya aku gatel banget pengen ngomongin soal freedom of speech yang selalu disalahartikan oleh kebanyakan orang di negara kita. Tapi nggak mungkin aku bahas di sini, nanti jadi tercampur aduk lagi materinya. Mungkin di video-video berikutnya aku mau ngomongin tentang freedom of speech kali ya. Atau kalian mau ngomongin apa nih tentang fenomena sosial, kalian boleh curhat di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan pokoknya nyampe di sini dulu video kali ini tentang efek dari Dunning-Kruger. Dan kalau misalnya aku ngomongnya kecepetan atau aku ngomongnya kurang jelas atau apa-apa, kita bisa perjelas di kolom komentar ya. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Terus tuh biar kalian informasinya nggak ketinggalan, kalian boleh follow kita di Instagram. Sosial media kita ada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Kalian boleh ikuti kita di situ karena informasinya update apalagi di Instagram. Kalian juga boleh DM. Dan udah gitu doang. Oh ya, turn on notification-nya, loncengnya, biar kalau EduBi1 ngasih informasi atau munculin konten-konten baru kalian nggak ketinggalan. Oke.